Sutra Terata yang menakjubkan. Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1073. Suka melekat pada kecintaan yang berasal dari nafsu keinginan membawa ke jalan berbahaya, sulit, dan buruk kondisinya. Dharma belum terserap ke dalam batin dan suka melekat pada segala kecintaan yang berasal dari nafsu keinginan. Bertumimba lahir dalam 4 jenis kelahiran dan 5 alam kelahiran. Ibarat berada dalam rumah terbakar, rumah itu adalah luas dan besar. Ibarat berada dalam 3 kelompok alam yang tiada kedamaian, api telah mendesak pada tubuh, akan tetapi masih tidak sadar, tidak tahu, dan tidak takut. Dharma. Jika Dharma belum terserap ke dalam batin, dan batin kita masih melekat pada segala kesenangan yang mana senantiasa tamak, demikian tamak akan kesenangan dan keinginan, melakukan apa saja yang ingin dilakukan. Saya ingin demikian, maka tidak akan membina diri, menerima nilai kebenaran dan berkehidupan mengikuti aturan. Jika demikian, tidak ingin memiliki kehidupan yang beraturan sehari-hari dalam kekeliruan. Dalam masyarakat saat ini, ada berapa banyak orang yang masuk ke dalam kehidupan malam. Ada juga yang kerja hingga larut malam, kemudian tidur tengah hari. Semua ini adalah kebiasaan yang keliru. Semua ini juga karena sebersit niat pikiran kita. Jika setiap orang dalam pikirannya, apapun yang kita lakukan adalah perbuatan baik, dan melakukan sesuai dengan aturan. Jika demikian, maka itu adalah kehidupan yang normal. Orang yang kehidupannya tidak normal, sungguh sangat banyak. Bagi yang kehidupannya tidak normal, mana mungkin batinnya bisa ditundukkan? Maka kita mesti meresap Dharma ke dalam batin. Jika Dharma sudah meresap ke dalam batin, maka kebiasaan kita akan mengikuti aturan. Kebiasaan hidup yang mengikuti aturan, maka batin akan mengikuti dengan kondisi kehidupan pada umumnya. Terutama yang paling cocok untuk menundukkan batin kita adalah melatih diri di dalam sebuah organisasi pembinaan diri. Dengan sendirinya akan ada sebuah aturan. Orang saling menyemangati dan berinteraksi satu sama lain, sehingga tidak ada kesempatan untuk suka melekat pada segala kecintaan yang berasal dari nafsu keinginan. Kehidupan Sang Buddha di dalam kelompok Sangga adalah sama dengan kehidupan semua kelompok Sangga. Menjalani kehidupan sehari-hari hanya butuh 3 helai jubah dan 1 mangkuk. Dengan begitu, masih perlukah ketamakan dan kemelekatan? Tetap bisa melewati kehidupan. Ada jubah yang bisa dipakai, ada nasi untuk dimakan. Tubuh bisa menutup tubuh agar tetap hangat. Ketika dingin, tidak kedinginan. Mereka menjalani kehidupan seperti ini setiap hari. 1 hari. Pada masa Sang Buddha, sehari makan 1 kali siang. Tinggal di bawah pohon, sangat sederhana. Mereka mampu melalui kehidupan. Apalagi yang harus dikejar? Ada harta, maka ada kerisauan. Untuk dapat menyingkirkan keinginan di hati terhadap semua materi di luar tubuh dan ekologi kehidupan yang harus kembali ke aturan yang ada. Dengan cara ini, hati tiada keinginan dan rintangan, sehingga tidak menimbulkan banyak kerisauan yang menggoda hati kita. Jadi,
Jika ingin hati bisa tenang dan hening hanya dengan hidup sederhana, kita baru bisa memurnikan tubuh dan pikiran kita. Sebelumnya, kita juga mengatakan demikian. Dharma mampu diserap ke dalam batin. Kapasitas kita baru bisa matang. Kemarin pagi, bukankah kita mengatakan demikian? Segala fenomena Dharma bergantung pada benih sebab dan kondisi pendukung. Berbagai fenomena Dharma, baik yang di luar maupun di dalam tubuh, kita harus memahami dengan jelas segala sebab dan kondisi. Segala sebab dan kondisi di alam Dharma di sekeliling selalu berubah-ubah. Segala sesuatu di dunia, pada alam Dharma di alam semesta, semuanya terus berubah. Lihatlah kita sendiri sekarang ini. Musim semi, panas, gugur, dan dingin. Di bumi ini di berbagai pelosok yang berbeda, karena separuh belahan bumi bagian utara dan separuh belahan bumi di bagian selatan. Musim yang bergulir adalah berbeda. Kita sekarang sudah akan memasuki musim dingin. Separuh belahan bumi lainnya akan memasuki musim panas. Ini adalah di dunia ini. Iklim yang berbeda-beda di tempat yang berlainan. Jadi kalau iklim berbeda, pemandangan juga berbeda. Kita di sini baru akan memasuki musim dingin, bersiap menghadapi hari-hari yang dingin. Tumbuhan juga bersiap mengikuti musim dingin ini. Musim gugur, daun pepohonan mulai berguguran. Daun mulai berjatuhan di saat-saat bunga akan bermekaran. Lihat saja bunga sakura di musim semi. Daun terus berguguran sampai bunganya mekar. Beberapa hari yang lalu, tahun 2015, melihat ada tempat di Taiwan di mana angin topan seperti di wilayah utara, membuat semua daun pohon sakura berguguran. Itu karena angin topan. Tetapi pohon sakura kering dan daunnya rontok semua. Benang sarinya juga mulai bertunas dan akan mekar. Dalam berita dikatakan, angin topan mengacaukan pohon sakura. Angin topan tersebut membuat rontok semua daunnya, sehingga daun dari pohon tersebut jatuh. Bunganya juga akan mekar. Ini adalah iklim sedang berubah. Segala sesuatu mengikuti iklim ini, karena lingkungan eksternal dapat mempengaruhi sifat aslinya. Lingkungan eksternal mengganggu kondisi internal. Bahkan, pohon pun memiliki perasaan. Seperti pada tahun 1991, bantuan bencana banjir besar di Tiongkok bagian timur. Ada seorang bodhisatwa mendengar saya berkata, "Sungguh, setiap orang harus menumbuhkan niat baik. Karena satu niat kebajikan akan mempengaruhi semua hal di dunia. Setiap orang harus mengumpulkan cinta kasih ini. Segala sesuatu memiliki perasaan. Bumi dapat menjadi damai dan tenang." Begitu bodhisatwa ini mendengarnya, dia berpikir, benar, segala sesuatu memiliki perasaan. Sekarang Master ingin membantu bencana. Setiap tahun ketika bunga magnolia mekar, saya dapat menjual untuk mendapatkan uangnya. Saya menjualnya setiap tahun, menyumbangkan kepada Master. Tahun ini, dapatkah bunga magnolia mekar lebih awal? Biarkan saya membantu Master untuk membantu orang lebih awal. Dengan menuju ke pohon bunga magnolia, memohonnya dengan sangat tulus. Apakah tahun ini bisa buka lebih awal? Mengherankan. Di saat keesokan harinya bangun,
melihat ke bunga magnolia. Bunga magnolia telah berbunga. Dia sangat senang memetik bunga magnolia selama beberapa hari berturut-turut. Dengan hanya pohon bunga magnolia tersebut, dia sudah terjual sebanyak puluhan ribu yuan, digunakan untuk membantu master dalam bantuan bencana. Jika melihat ke belakang pada saat itu, sungguh tanah itu hidup dan tanaman itu hidup. Ini adalah kesaksian yang sangat baik. Maka dengan itu, kondisi luar benar-benar bisa dengan mudah mempengaruhi sifat batin. Sifat hakiki setiap manusia juga sama, bisa dipengaruhi kondisi luar. Jika kita dapat menjaga hati kita ini dengan baik, segala sesuatu pada dunia ini, segala perubahan. Jika kita dapat memahami nilai kebenaran ini, kita menggunakan batin kita ini, tenangkan diri. Batin merubah kondisi luar. Bukan kondisi luar yang merubah batin kita. Bodhisattva lansia dengan hati yang tulus merubah kondisi luar. Bunga magnolia ini juga tersentuh karena hati yang tulus. Juga dapat mempercepat mekarnya bunga magnolia. Ini adalah dari dalam batin yang tulus merubah kondisi luar. Bunga sakura yang baru saja saya sebutkan adalah dipengaruhi oleh kondisi luar. Ketika angin berhembus, daunnya pun jatuh, sehingga bunganya mekar lebih awal. Sama dengan pohon lainnya, ada yang terpengaruh oleh kondisi luar. Iklim mengikuti iklim. Kondisi luar, ekologinya adalah demikian, mengikuti demikian terjadi. Batin kita manusia harus memahami hukum alam yang di luar. Dengan sendiri kita akan dengan hati yang tulus untuk mempengaruhi segala sesuatu yang ada di dunia. Sehingga kita sering mengatakan sebersit niat yang tulus akan terdengar oleh para Buddha dan Bodhisattva. Kita harus bersungguh hati. Hati kita jangan suka melekat pada segala kecintaan yang berasal dari nafsu keinginan. Dan kita terpikat oleh kondisi luar. Harus mengetahui bahwa bertumimba lahir dalam 4 jenis kelahiran dan 5 alam kelahiran, ibarat berada dalam rumah terbakar. Jika batin kita tidak dijaga dengan baik, sebersit niat kebodohan kita tergerakkan. Demikian kita akan menjadi malas. Sekali kita malas, maka akan terjerumus ke kondisi batin makhluk awam. Batin makhluk awam itulah bertumimba lahir dalam 4 jenis kelahiran, sehingga semua orang memahami apa yang disebut 4 jenis kelahiran. Kelahiran melalui telur, kelahiran melalui kandungan, kelahiran melalui kelembaban, dan kelahiran secara spontan. Ini disebut 4 jenis kelahiran. Kelahiran dari semua makhluk hidup tidak terlepas dari 4 jenis kelahiran ini. Jadi, tergantung kita akan terjerumus ke dalam kelahiran mana. Jadi 4 jenis kelahiran dan 5 alam kelahiran, yakni alam surga, alam manusia, selanjutnya alam neraka, alam binatang, dan alam setan kelaparan. Ini adalah 5 alam kelahiran. Di luar kendali kita, hanya bagaimana cara kita menjaga batin kita agar tidak terpengaruhi oleh kondisi luar. Ketika niat pikiran kita tergerakkan, maka yang tekun
dan giat bersemangat akan menjadi malas. Yang normal akan menjadi keliru atau terbalik. Seperti demikian. Kalian coba pikirkan, aturan kehidupan harus bagaimana? Apa sebabnya demikian? Tidak menerima gangguan aturan, maka kita mesti memahami. Jika tidak, selamanya akan berada di dalam kediaman rumah terbakar. Bertumimba lahir di 4 jenis kelahiran dan di 5 alam kelahiran. Di luar kendali kita, kerisauan batin ini, kekuatan karma akan demikian menekan, sangat menekan kita, tidak bisa melakukan apapun. Ini sangat tidak berdaya. Kehidupan manusia tidak berdaya. Ketidakberdayaan kehidupan manusia sangat banyak. Dapat dilihat 2 hari yang lalu, tahun 2015. Bodhisattva yang pulang dari Turki melaporkan, datang memberi laporan sederhana. Kehidupan manusia yang terlihat benar-benar penderitaan yang tak tertahankan. Ada satu keluarga. Keluarga ini, ayahnya pada awalnya bekerja sebagai seorang tentara, adalah sebagai perwira tentara. Karena kali ini, negara Suriah timbul keributan. Dia berada di barisan depan. Tekanan yang diterima sangat menyiksa batinnya. Kemudian dia cepat membawa istri dan anak. Adalah 4 anaknya, dan istri segera meninggalkan tempat perang sampai ke Turki. Mereka hidup di sini, namun kehidupan susah. Dia tidak berdaya keluar bekerja. Kehidupan satu keluarga total 6 orang. Harus bagaimana bertahan. Jadi, kehidupan sehari-hari mulai ada satu lapis tekanan lagi. Pada dasarnya, sudah mengalami tekanan dan kendala dalam kekacauan perang, hati mengalami luka yang begitu mendalam. Penderitaan yang dilalui selama pengungsian setelah tiba di Turki bukan kampung halaman mereka. Kehidupan di sana sungguh menderita dan sulit, sehingga semangat dan energi sudah berubah lagi. Mental sudah menjadi sakit. Setelah mental ini sakit, akan ada kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri. Jika saja sakit mulai kambuh, maka akan memukul istri dan anak. Anak sulungnya berusia 14 tahun. Bila dipukul oleh ayahnya, dia akan melarikan diri sebentar. Saat melihat ibunya dipukul ayahnya, hatinya akan merasa sangat sedih, akan segera melindungi ibunya tersebut dan dipukul oleh ayahnya juga. Pada kondisi seperti ini, anak ini pastinya telah mengalami luka mendalam di batinnya. Baru berusia 14 tahun saja, anak ini telah menderita anoreksia. Semula kehidupan sudah menderita, tidak memiliki makanan untuk dimakan, juga harus bekerja sebagai buruh anak-anak. Saat bekerja juga tidak boleh makan. Ini juga sudah tidak normal. Beruntungnya Tuan Hu Guangzhong, relawan suci muncul di tempat tersebut menemukan anak ini dan mulai memberikan pertolongan. Oleh karena itu, Jia Sang yang berumur 14 tahun ini, insan suci bertanya kepadanya, keluargamu yang seperti ini, ayah sering memukulmu, apakah kamu takut, akan mengeluh, akan benci? Dia berkata, apabila ayah memukul orang, saya ingin memeluknya karena ayah menderita penyakit. Waktu penyakit tersebut kambuh akan memukul orang. Saya ingin memeluknya untuk menenangkannya.
tetapi kekuatannya sangat besar. Sambil berkata, sambil menangis. Tidak tega melihat ibunya dipukul ayah. Ini adalah keluarga mereka. Begitu lapis demi lapis tekanan dan penindasan. Kehidupan seperti ini sama seperti berada di dalam rumah yang terbakar. Rumah terbakar adalah penderitaan yang menekan. Anak ini, Master bertanya kepadanya, bagaimana anak ini? Ia berkata, dari awal mula, Tuan Hu Guangzhong yang menemukannya pergi untuk menenangkan keluarga ini, membantu anak ini sekolah. Anak ini sudah mulai di bawah bimbingan guru. Anak ini pelan-pelan, penyakit kehilangan nafsu makannya sudah membaik. Keluarga ini, hidup ayahnya sudah stabil. Pelan-pelan juga mulai stabil. Keluarga ini benar-benar merasakan penderitaan yang tak terkira. Hidup seperti ini benar-benar penderitaan yang tak tertahankan. Walaupun sekarang kehidupan mereka sudah stabil, masih hidup di dalam penderitaan. Lihat, ada berapa banyak keluarga yang seperti ini. Tidak pernah habis dibicarakan tentang penderitaan keluarga. Begitu banyak orang seperti ini berada di rumah terbakar, di luar kendali diri sendiri. Bertumbuh lahir di 5 alam kelahiran. Penderitaan yang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri benar-benar tidak ada jalan lain bagi siapapun. Kehidupan ini, dunia ini, bagaikan satu keluarga. Oleh itu, ibarat berada dalam 3 kelompok alam yang tiada kedamaian. Sekarang kondisi Suria seperti ini. Tidak ada rumah untuk kembali. Tetapi masih ada Turki, Yordania, dan banyak lagi. Puluhan negara perlahan-lahan menerimanya. Tapi rumah itu adalah luas dan besar. Di dunia, negara mana yang akan dituju? Bisakah dia merasa damai? Di mana bisa hidup dengan damai? Tidak tahu. Rumah itu adalah luas dan besar, ibarat berada dalam 3 kelompok alam yang tiada kedamaian. Meskipun dunia ini sangat besar, setiap keluarga di manakah harus tinggal? Tidak ada tempat tinggal tetap. Tidak ada tempat yang tenang dan tentram. Ini adalah kisah hidup manusia di masa sekarang. Jika Buddha memberikan perumpamaan kepada kita, kita seperti demikian. Di kondisi batin ini, batin yang berada di alam nafsu, penuh dengan keserakahan, kebencian, dan kebodohan, untuk menciptakan karma buruk. Di alam berwujud, dalam pikiran masih ada keserakahan dan kemelekatan. Namun, masih ada kerisauan. Kerisauan sekecil butiran debu, belum memahami sepenuhnya prinsip kebenaran. Oleh karena itu, ini dinamakan triloka dalam batin. Jika di dunia saat ini para pengungsi itu, dunia begitu luas, kemanakah mereka bisa pergi? Benar-benar tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. 3 kelompok alam mereka tidak dapat menemukan kedamaian. Tidak peduli dukungan batin telah tiada. Dunia luar juga tidak memiliki tempat tinggal untuk mereka. Kalian pikirkanlah, bukankah ini sangat menderita? Api telah mendesak pada tubuh, akan tetapi masih tidak sadar, tidak tahu dan tidak takut. Kita berada di tempat aman, kita sendiri tidak merasakannya. Waktu berlalu dengan cepat, kehidupan sehari-hari kita, hari terus berlalu dan usia makin berkurang. Masih tidak secepatnya mengerti. Sebenarnya,
Bagaimana prinsip kebenaran ini? Semua yang diajarkan Sang Buddha kepada kita prinsipnya sangat mudah. Kamu membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung dengan cepat menenangkan hati semua orang. Bagaimana memberi ketenangan untuk mereka? Dengan cepat pergi bersumbangsi untuk meringankan penderitaan mereka, agar kehidupan mereka tenang dan stabil, membantu mereka meredakan dendam dan kebencian yang ada di dalam batin mereka. Biarkan mereka menghapus ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam di dunia ini. Dihapuskan, orang-orang di masyarakat bisa mengikuti prinsip-prinsip kebenaran. Sifat hakiki yang demikian adanya dalam jalan menuju pencerahan, demikianlah segera menapaki. Mulai kehidupan kita yang sekarang sudah bisa melakukannya. Masih menunggu apa lagi? Jika tetap dalam keadaan malas di tempat ini, tidak tahu waktu itu bagaikan angin dan seperti api. Demikianlah terus berlalu seperti ini. Angin tanpa henti bertiup mematahkan cabang dan menyapu daun. Api telah membakar gunung, hutan, dan tanah. Begitulah yang terjadi. Melukai, apakah kita harus membiarkan api terus menyala lagi? Ibarat memadamkan api di kepala. Api membakar hingga ke alis. Waktu telah berlalu. Kita telah melihat pemandangan seperti ini di dunia. Perubahan iklim, begitu banyak api yang telah mendesak pada tubuh. Akan tetapi masih tidak sadar, tidak tahu dan tidak takut. Masih terbenam dalam kemalasan ini, tidak tekun. Coba pikirkan, apakah ini tidak membuat orang khawatir? Jadi, kita harus benar-benar bersungguh hati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Buddha Dharma tidak terpisahkan dari hukum dunia. Dunia sekarang ini sudah sampai pada tahap seperti ini. Petaka akibat ulah manusia dan bencana alam. Bencana alam dan musibah akibat ulah manusia. Kita tidak dapat menghubungkan dunia yang selalu berubah-ubah ini. Prinsip kebenaran ini, apakah kita tidak bisa memahaminya sampai tuntas? Apakah kita masih bisa seolah mabuk dan bermimpi? Jadi kita harus baik-baik menyerap Dharma ke dalam batin. Jika Dharma belum terserap ke dalam batin, maka kita akan selamanya suka melekat pada segala kecintaan yang berasal dari nafsu keinginan. Bertuminbal lahir di alam 4 jenis kelahiran dan 5 alam kelahiran. Ibarat berada dalam rumah terbakar. Sekali benar-benar di luar kendali kita, api telah mendesak pada tubuh. Kalian pikirkan, kita masih tidak sadar dan tidak tahu. Ini kita harus sangat bersungguh hati dalam menghayatinya. Prinsip kebenaran dalam kehidupan manusia. Naskah sutra sebelumnya, kewelas asihan, belas kasih, dan kebijaksanaan Sang Buddha. Beliau mengingatkan lagi, para biksu, para praktisi hendaknya tahu. Para biksu hendaknya tahu, Tathagata melalui metode terampil mendalami sifat dari para makhluk. Tahu akan tekad mereka. Kalau mereka suka pada ajaran kecil dan melekat secara mendalam pada 5 nafsu keinginan. Demi alasan ini, makanya membabarkan tentang nirwana. Sekiranya orang-orang ini mendengarkannya, mereka lalu meyakini dan menerimanya. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Sang Buddha dengan welas asihnya mengasihi para makhluk, menggunakan welas asih dan kebijaksanaan,
memasuki sifat para makhluk dengan metode terampil. Sang Buddha memahami kapasitas para makhluk, maka ketahui keinginan mereka. Bagi yang akar dan kapasitas kecil, mereka dibasahi dengan air yang sedikit. Bagi yang akar dan kapasitas besar, diberikan air yang banyak. Air yang cukup diberikan ke pohon, ranting, daun, dan lain-lain, yaitu mengikuti para makhluk. Tapi karena tahu bahwa para makhluk akan melekat dengan 5 nafsu, maka babarkan ajaran sebab akibat, perumpamaan, dan lain-lain, agar mereka bisa tersadarkan. Dengan demikian, Sang Buddha perlahan-lahan membimbing para makhluk. Demi orang-orang ini menjelaskan ajaran memberi manfaat pada diri sendiri. Bagaimana mengikis kerisauan batin kita dan tidak bertumimbal lahir kembali. Ini adalah ajaran kendaraan kecil. Setelah didengar orang yang melatih ajaran kendaraan kecil, dia akan langsung dapat meyakini, menerima, dan mengamalkannya. Mengamalkan ajaran kendaraan kecil, menyadarkan dan menolong diri sendiri. Jadi selanjutnya naskah sutra bagian ini mengatakan lagi. Naskah sutra. Umpamanya ada sepanjang 500 yojana, sebuah jalan berbahaya, sulit dan buruk kondisinya, berada di tempat yang amat terpencil, tiada penghuni dan menakutkan. Sekiranya ada sekelompok besar orang yang ingin melewati jalan ini untuk mencapai tempat dari barang berharga. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Perumpamaan 500 yojana, jalan yang sangat panjang. 1 yojana sama dengan 40 km. Kalian bayangkan, berapa jauhnya 500 yojana menggunakan perumpamaan seperti ini. Umpamanya ada sepanjang 500 yojana. Banding 100 adalah perumpamaan untuk alam nafsu, 100 adalah perumpamaan untuk alam berwujud, 300 adalah perumpamaan untuk alam tak berwujud. Para makhluk dari 5 alam kelahiran bermukim di dalam 3 kelompok alam. Arahat telah melalui roda penderitaan dari 3 kelompok alam, dinamakan telah melangkah melampaui 300 yojana dan tiba di tanah dari sifat dharma. Para bodhisattva yang telah melampaui 3 kelompok alam menundukkan dan menghapus kegelapan batin sebanyak butiran debu dan tiba di tanah metode terampil dengan sisa. Itu disebut 400. Menghapus kegelapan batin dan delusi, tiba di tanah balasan sejati, itu disebut 500. Tathagata dalam seketika telah menghapus 3 delusi secara tuntas dan mencapai parinirwana. Disebut tempat penyimpanan barang berharga, tiba di tanah bercahaya tenang abadi. Sebenarnya 500 yojana dapat dipilah menjadi yang terdekat adalah 100 yojana, yang merupakan perumpamaan dari alam nafsu. Alam nafsu adalah dunia kita para makhluk. Kita para makhluk ada di dalam alam nafsu ini. Para makhluk di alam nafsu penuh dengan keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. 5 racun ini adalah 5 hal yang mengeruhkan batin. 5 macam noda, 5 macam racun yang meracuni sifat dharma kita, yang meracuni batin kita. 5 kekeruhan adalah kondisi luar yang menodai batin kita.
Karena dunia jahat yang penuh 5 kekeruan ini membuat kita yang ada di alam nafsu memperbanyak kegelapan batin dan kerisauan. Ini ada di lingkungan yang sangat dekat dengan kita. 200 yojana, sedikit lebih jauh dari kita yang mengumpamakan alam berwujud. Di alam berwujud, kita bisa tahu 5 nafsu keinginan dan siklus kelahiran dan kematian sangat merugikan orang. Jadi kita dapat menghapus 5 nafsu keinginan, namun kita masih berada di dalam alam berwujud dan bergantung pada benda untuk hidup. Jadi pikiran kita masih melekat pada benda. Meskipun kita dapat menghilangkan nafsu keinginan, kita masih terintangi oleh benda materi. Karena kita masih membutuhkannya dari segi pandangan, ini adalah alam berwujud. Kita dapat mengurangi banyak nafsu keinginan, namun kehidupan kita masih sama seperti sebelumnya. Lebih-lebih lagi 300 yojana adalah perumpamaan alam tak berwujud. Sudah tidak diperlukan. Nafsu birahi. Nafsu birahi telah dilenyapkan. Juga sudah mulai pelatihan diri mengejar dharma sejati. Tetapi mereka masih belum bisa sepenuhnya memahami dharma paling akhir. Ini adalah 300. 300 yojana di dalamnya adalah tempat berdiam 5 alam kelahiran para makhluk. 3 kelompok alam. Di dalam 3 kelompok alam, alam nafsu, alam wujud, dan alam tidak berwujud, para makhluk masih berada di dalam 5 alam kelahiran. Arahat telah melampaui roda penderitaan dari 3 kelompok alam. Praktisi yang hanya memberi kebaikan untuk diri sendiri. Orang yang seperti begini sudah melampaui 3 kelompok alam, karena batin tiada rintangan. Karena tiada rintangan, tiada lagi ketakutan. Sehingga dia di dalam kekuatan konsentrasi yang cukup tidak akan berada di dalam roda penderitaan 3 kelompok alam. Sehingga dinamakan telah melangkah melampaui 300 yojana. Arahat telah melangkah melampaui 300 yojana. Ini adalah kemampuan pelatihan dirinya. Dia tidak ternoda di dunia, telah melampaui dari 3 kelompok alam. Prinsip kebenaran sudah dipahami dengan jelas, hanya masih belum pamungkas. Tiba di tanah dari sifat dharma. Arahat telah mencapai tempat dharmata. Para bodhisattva yang telah melampaui 3 kelompok alam menundukkan dan menghapus kegelapan batin sebanyak butiran debu. Bodhisattva yang telah melampaui 3 kelompok alam, dia juga telah menundukkan dan menghapus kegelapan batin sebanyak butiran debu. Bodhisattva tidak hanya memberi manfaat pada diri sendiri, tetapi juga memberi manfaat kepada orang lain. Tetapi belum mencapai tingkat kebudaan. Oleh karena itu dikatakan menghapus kegelapan batin sebanyak butiran debu dan tiba di tanah metode terampil dengan sisa. Itu disebut 400. Ini adalah yojana ke-400. Dilakukan seperti ini terus sampai melampaui 300 yojana. Ini adalah tingkatan bodhisattva, telah melampauinya sampai mencapai 400 yojana. Oleh karena itu, menghapus kegelapan batin dan delusi, tiba di tanah balasan sejati, ini disebut 500 yojana. Jika bodhisattva melampaui 400, maka itu adalah mencapai 500 yojana. Arahat telah melampaui 300 sampai 400 yojana.
Bodhisattva telah mencapai 400, mencapai tingkat 500 yojana. Ini sangat jauh dari kita, jauh dari alam nafsu dan kekeruhan, bahkan lebih jauh lagi dari alam kekeruhan. Kita sekarang ini, bodhisattva tidak terpengaruh oleh dunia penuh 5 kekeruhan semacam ini. Ini yang disebut bodhisattva. Sang Buddha ingin kita seperti sedang melatih diri, harus melampaui alam nafsu, harus melampaui alam berwujud, harus melampaui 300 yojana tanah dari sifat dharma, dan harus lebih melampaui masa lalu. Ini adalah 400 yojana dan harus melampaui 400 yojana. Saat itulah Sang Buddha mencapai 500 yojana. Inilah tingkatan bodhisattva. Bagaimana dengan Tathagata? Tathagata telah menghapus 3 delusi. Kerisauan, delusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah. Delusi yang ditimbulkan oleh kegelapan batin. Delusi bagaikan butiran debu pasir. Semuanya telah dihapuskan. Mencapai parinirwana disebut tempat penyimpanan barang berharga. Tiba di tanah bercahaya tenang abadi, ini adalah kondisi Tathagata. Dia telah menghapus 3 delusi, sepenuhnya dihapus secara tuntas, telah menghapus seluruh kegelapan batin, telah mencapai parinirwana. Sang Buddha adalah seorang yang telah mencapai parinirwana, leluasa dengan kehidupan dan kematian. Datang ke dunia untuk membimbing para makhluk. Dia telah tiba di tempat penyimpanan barang berharga, telah tiba di alam bercahaya tenang abadi, sangat murni dan tak ternodai, tenang dan jernih. Alam semesta ini tidak terpengaruh oleh segala noda di seluruh alam dharma. Keadaan alam ini sangat tenang dan jernih. Ini adalah tanah Buddha yang tenang bercahaya. Jalan berbahaya, sulit, dan buruk kondisinya adalah karena delusi, penderitaan, dan lainnya adalah dharma buruk. Menerima segala delusi dunia, delusi yang ditimbulkan oleh kegelapan batin dan kerisauan ibarat berada pada jalan berbahaya, sulit dan buruk kondisinya. Jalan berbahaya, sulit dan buruk kondisinya. Delusi, penderitaan, dan lainnya adalah dharma buruk. Makanya dikatakan jalan berbahaya, sulit dan buruk kondisinya. Berbahaya dan sulit diibaratkan 3 kelompok alam. Jalan buruk dari banyak penderitaan adalah tumbimba lahir dalam 5 alam kelahiran. Kita makhluk awam masih berada di alam makhluk awam. Kita masih berada di jalan bahaya penuh kerisauan. Jalan bahaya ini adalah jalan yang buruk kondisinya, sangat berbahaya, sulit. Seperti sekarang, masih banyak pengungsi yang di luar kendali. Masa depan tidak jelas, mau tinggal di mana juga tidak jelas. Masa depan terlihat seperti jalan yang berbahaya. Delusi, penderitaan, dan lainnya adalah dharma buruk. Yang berarti kita masih memiliki delusi, masih dalam kebingungan. Batin kita masih belum stabil dan kita masih belum jelas akan prinsip. Terus membiarkan orang, permasalahan, dan benda mengganggu kita. Ini dinamakan dharma buruk. Makanya dikatakan jalan berbahaya. Jadi, jalan berbahaya, perumpamaan 3 kelompok alam itu adalah di dalam 3 kelompok alam. Jalan buruk dari banyak penderitaan adalah tumimba lahir dalam 5 alam kelahiran.
Banyak sekali penderitaan adalah seperti ini. Tumimba lahir dalam 5 alam kelahiran memiliki masa depan yang suram. Jadi dinamakan berada di tempat yang amat terpencil, tiada penghuni. Perumpamaan kalau dalam Dharma Buru ini tidak ada kebijaksanaan Buddha, tiada satu Dharma pun yang saling respon dengan batin semula yang murni. Alam yang sangat luas tak terbatas, kemanakah arahnya? Tidak tahu, sudah tersesat. Tersesat di tempat yang amat terpencil, tiada penghuni. Kita bisa sangat panik. Sebenarnya harus menuju ke arah mana? Ini adalah perumpamaan kalau dalam Dharma Buru ini tidak ada kebijaksanaan Buddha. Kebijaksanaan Buddha kita, sifat hakiki tahtata telah terkubur dengan sangat tebal. Oleh karena itu, kebijaksanaan Buddha tidak bisa dikembangkan keluar. Jadi, di tengah bahaya dan kegelapan ini, tiada satu dharma pun yang saling respon dengan batin semula yang murni. Dharma ini tidak bisa saling respon dengan batin semula kita yang murni. Sifat hakiki tahtata kita tidak sepadan dengan dharma, tidak bersentuhan dengan dharma. Kita hanya mendengar dan mendengar saja. Setelah mendengar, berlalu begitu saja. Dharma tidak digunakan dalam batin kita. Jadi, tiada satu dharma pun yang saling respon dengan batin semula yang murni. Sungguh sangat disayangkan, batin kita tidak menerima dharma. Dharma tidak masuk ke dalam batin. Jadi, tempat menakutkan itu adalah perumpamaan untuk tempat dari 5 ketakutan. Tempat menakutkan. Menakutkan adalah perumpamaan untuk tempat dari 5 ketakutan. Adalah kerisauan akan tumimba lahir jauh dari kebijaksanaan Buddha. Para praktisi hendaknya terlebih dahulu melenyapkan dan meninggalkan segala delusi. Melalui jalan ini barulah dapat naik menuju kebijaksanaan Buddha. Pada masa kehidupan sekarang, kerisauan akan tumimba lahir jauh dari kebijaksanaan Buddha. Kita masih jauh dari kebijaksanaan Buddha. Para praktisi harus melenyapkan dan meninggalkan segala delusi. Kita yang ingin melatih diri, delusi ini harus segera dilenyapkan dan ditinggalkan. Jika tidak, kita masih sama pada 500 yojana. Jalan yang begitu jauh, alam nafsu, alam berwujud, alam tak berwujud, dan lainnya. Jalan ini masih begitu jauh, kita harus bagaimana? Sehingga kita harus segera menghapus kerisauan kita, kegelapan batin. Jika tidak, kita berada di hutan belantara. Tidak ada satu orang pun, masa depan kebingungan. Harus bagaimana? Siapakah yang menuntun kita? Benar-benar sangat menakutkan. Jalan di dunia sangat menakutkan, sehingga kita harus melewati jalan ini. Jalan apakah ini? Yaitu sutra. Sutra adalah jalan, dan jalan harus ditapaki. Buddha mulai membabarkan sutra agung yaitu jalan bodhisattva. Jalan bodhisattva ini kita harus segera menapaki. Melalui jalan ini barulah dapat naik menuju kebijaksanaan Buddha. Baru bisa segera mendekati kebijaksanaan Buddha, sehingga sekiranya ada sekelompok besar orang yang ingin melewati jalan ini untuk mencapai tempat dari barang berharga, ibarat para makhluk dalam 5 alam kelahiran yang ingin mencari dharma, ingin melewati jalan berbahaya dari samsara.
Sekiranya ada sekelompok orang yang ingin melewati jalan ini, ibarat para makhluk dalam 5 alam kelahiran sangat banyak. Begitu banyak para makhluk, begitu banyak mulai ingin keluar. Dunia penuh penderitaan. Saya dapat terbebas dari dunia yang demikian membuat saya terbebaskan. Membuat saya tahu datang dan pergi dari kelahiran dan kematian. Membuat saya dapat memilih harus bagaimana. Jalan untuk bersumbangsi demi sekelompok orang ini merupakan arah tujuan yang seharusnya semua orang ada. Ini mengumpamakan para makhluk dalam 5 alam kelahiran yang ingin mencapai Dharma. Para makhluk dalam 5 alam kelahiran yang ingin mencari Dharma. Orang yang mencari Dharma ingin melewati jalan berbahaya dari samsara, ingin baik-baik. Aman melewati jalan berbahaya dari samsara, harus baik-baik melatih diri. Terbebas dari delusi ini. Delusi berasal dari banyak kegelapan batin. Nafsu keinginan. Kita harus sepenuhnya menghapus, demikian baru bisa. Untuk mencapai tempat dari barang berharga, segala pahala kebajikan dan kebijaksanaan dari Tathagata dinamakan barang berharga. Dari tingkatan awam menuju tingkatan suci dinamakan mencapai tempat barang berharga. Perumpamaan untuk barang berharga dari pahala kebajikan Buddha. Ingin memohon Dharma, ingin ke tempat yang ada barang berharga, tempat yang setara dengan Buddha, yaitu segala pahala kebajikan dan kebijaksanaan dari Tathagata dinamakan barang berharga. Kita seharusnya mengikuti ajaran, jalan mengikuti jalan ini, baru dapat mencapai tujuan. Kita harus segera menuju jalan yang diajarkan Sang Buddha. Kita harus berjalan menuju sana, dari tingkatan awam menuju tingkatan suci. Harus jujur, selangkah demi selangkah sesuai aturan. Demikian melatih diri juga harus demikian. Melatih diri sesuai aturan supaya batin kita sepenuhnya menghapus kondisi kegelapan batin dan kerisauan. Memasuki sifat hakiki kita yang murni dan jernih harus segera dibangkitkan. Ini merupakan pahala kebajikan dan kebijaksanaan yang sebenarnya. Harus berupaya ke dalam dapat membina diri, keluar dapat mempraktekkan ajaran Buddha. Ini dinamakan barang berharga. Dari tingkatan awam menuju tingkatan suci dinamakan mencapai tempat. Dari tingkatan awam perlahan-lahan menuju tingkatan suci. Demikian dapat mencapai tempat berharga. Ini adalah perumpamaan pahala kebajikan Buddha. Benar. Pahala kebajikan Buddha terakumulasi dari kehidupan ke kehidupan. Dari masa tiada awal seperti kita juga memiliki pahala kebajikan. Pahala kebajikan, sifat hakiki Tathagata itu terbenam dalam batin kita. Jika kita berupaya, maka sifat hakiki kebajikan akan muncul. Jika kamu tidak berupaya, sifat hakiki kebajikan tidak dapat dibangkitkan. Sehingga kita harus menyerap Dharma ke dalam batin. Jika Dharma dapat terserap ke dalam batin, akar kapasitas baru matang. Ini yang seperti kita sampaikan kemarin, sehingga Dharma kemarin harus terserap ke dalam batin. Jika Dharma hari ini tidak terserap ke dalam batin, masih terhenti pada kenikmatan, suka melekat pada segala kecintaan yang berasal dari nafsu keinginan, ini merupakan
rintangan pelatihan diri kita yang terbesar. Kita harus melewati 500 yojana. Setiap bagian ada rintangan. Rintangan ini tidak ada apa-apa, yaitu kerisauan dan kegelapan batin yang merintangi. Kita harus melewati 500 yojana. Jalan yang berbahaya ini jika muncul kerisauan. Jalan yang ingin dilalui akan ada rintangan, sehingga kita harus baik-baik bersungguh hati dalam kehidupan sehari-hari. Jangan bermalasan, akan semakin merasa waktu tidak cukup, akan semakin merasa kondisi semakin buruk. Kita seharusnya semakin rajin, sehingga berharap semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.